Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alim Channel yang dirahmati Allah, siapakah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad? Apakah orang tuanya, istrinya, anaknya, atau sahabatnya? Ternyata bukan. Lantas, siapakah orang itu? Simak video ini sampai habis. Abu Dzar Al-Ghifari adalah golongan awal yang memeluk Islam. Saat ia mendengar adanya nabi baru di bumi Mekah, ia kemudian mengirim saudaranya untuk mencari tahu tentang nabi dan ajaran baru tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, ia menerima kabar dari saudaranya. Namun ia tak puas dengan penjelasan saudaranya tersebut. Segeralah ia berangkat sendiri ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia kemudian berkeliling di sekitar Ka'bah, lalu beristirahat di sana, hanya rebahan saja. Ia tak bertanya kepada siapapun, tetapi telinganya terus menyimak obrolan orang-orang Mekah. Ia berharap dengan cara tersebut, ia akan segera bisa mendengar obrolan tentang nabi baru itu. Lalu berjumpa dengannya, Nabi Muhammad SAW. Setelah menghabiskan beberapa hari di sekitar Ka'bah, tak ada informasi apapun yang ia dapatkan tentang Nabi Muhammad. Sampai kemudian ia didekati oleh Ali bin Abi Thalib yang telah beberapa waktu itu secara diam-diam juga memperhatikannya. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari yang tak berbicara apa-apa, Ali bin Abi Thalib pun tak berbicara apapun atau bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah beberapa hari dalam keadaan yang sama, barulah Ali bin Abi Thalib kemudian bertanya dengan hati-hati tentang siapa dia dan apa maksud tujuan kedatangannya ke Mekah. Abu Dzar Al-Ghifari menjelaskan singkat bahwa ia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, sang nabi baru yang didengarnya. Waktu itu, dakwah Islam masih dilakukan dengan sembunyi-sembunyi oleh Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib kemudian memberi arahan kepada Abu Dzar Al-Ghifari agar ia berjalan mengikutinya. Kalau ia berhenti, maka hendaklah ia pun berhenti atau melintas berlalu saja. Ini dilakukan demi menghindarkan kecurigaan orang-orang Quraisy. Dan terus begitu hingga ia memasuki sebuah pintu. Abu Dzar Al-Ghifari mengikuti arahan rahasianya. Berjalanlah ia dengan hati-hati. Setelah sampai di sebuah rumah, lalu Ali bin Abi Thalib memasukinya. Ia pun mengikutinya. Setelah memasuki pintu, disitulah ia melihat sosok yang sangat ingin ia jumpai, sang nabi baru dan terakhir bagi umat Islam. Abu Dzar Al-Ghifari lalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad pun membalas ucapan salam tersebut. Waalaikumsalam, siapakah engkau? Abu Dzar Al-Ghifari lalu menceritakan bahwa ia berasal dari wilayah jauh yang selalu menjadi perlintasan bagi kafilah-kafilah dagang Mekah saat menuju Syam atau sebaliknya. Rupanya kaum asalnya dikenal sebagai penyambun yang kerap merampok kafilah-kafilah dagang untuk merampas harta bendanya. Tak berapa lama Abu Dzar Al-Ghifari segera mengucap syahadat di hadapan Nabi Muhammad. Sejak saat itulah ia memeluk Islam, lalu belajar Islam dan menghafalkan sejumlah ayat Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lalu menyuruhnya segera kembali ke kampung halamannya, mendakwahkan agama Islam di sana sembari menunggu kabar lanjutan dari Nabi Muhammad untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan saat situasi sudah memungkinkan. Demikianlah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut.